Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia sehingga bisa menerima pembelajaran Ibu tentang garis dan sudut pertemuan yang kedua. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan ruas garis. Lalu, di sini kita lihat membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Ini adalah bagian yang pertama. Nah, kalian sediakan buku tulis dan penggaris serta pulpen atau pensil untuk melakukan praktiknya. Nah, di sini adalah langkah-langkahnya yang sudah Ibu paparkan, nanti bisa kalian ikuti supaya kalian bisa ikut praktek. Jadi yang pertama, gunakan penggaris untuk membagi sebuah ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Kemudian kalian ikuti langkah-langkahnya di tabel 1 sampai dengan 3. Yang pertama yaitu adalah membagi garis AB menjadi 5 bagian yang sama. Nah, sekarang kalian buatlah sembarang ruas garis AB. Panjangnya terserah. Mau panjangnya 3 cm, mau panjangnya 5 cm, 6 cm, 10 cm, suka-suka kalian. Nah, lalu nanti yang kedua adalah dari titik A, berarti kalian harus benar-benar membuat titik A, misalkan di ujung sini. Ini ada titik A, buatlah ruas garis AM, ruas garis artinya yang memiliki awal atau pangkal dan memiliki ujung atau akhir. Berarti akhirnya nanti di M. Dengan ukurannya 5 bagian yang sama panjang. Sedemikian rupa kita tidak menghimpitkan antara AB tadi sama AM. Sehingga di sini kalau Ibu menggambarkannya ke bawah seperti ini, nah ini kamu ukur aja panjangnya. Misalkan A ke P 1 cm atau A ke P misalkan kamu buat 1,5 cm atau A ke P kamu buat 2 cm, it's okay. Asal jaraknya A ke P sama dengan P ke Q, sama dengan Q ke R, sama dengan R ke S, dan sama dengan S ke M. Nah, ini harus sama semuanya. Gitu ya. Nah, langkah yang ketiga yaitu kalian menghubungkan titik M dengan titik B. M sama B-nya kalau kamu hubungkan, nah nanti ini menjadi suatu segitiga. Gitu ya. Nah, lalu kalian katanya buatlah garis sejajar dengan garis MB. Nah, cara membuat garis sejajar itu adalah kamu geser penggaris kamu mengikuti arahnya si garis MB ini. Kalau garis MB-nya miring ke sana, maka penggaris kamu juga digesernya mengikuti arahnya dia. Geser. Nah, kamu sampai ketemu dengan titik S, maka tarik garis ke atas yang sejajar sama ini tadi, MB. Nah, ini kamu tarik garis. Sini ya, tarik garis, set, ternyata dapat nih titiknya. Maka titik potong antara AB sama tadi S ke S1 ini anggapnya di sini. Nah, terus lagi sama, geser lagi nih S1 ke atas, geser lagi. Nah, sampai ketemu titik R, nanti kamu bikin garis dari sana yang sejajar tadi sama SS1, sehingga ketemu di AB, yaitu R1. Sama, geser lagi ke titik Q ketemunya. Berarti nanti dari Q ke Q1, ketemu AB di Q1. Begitu juga dengan yang terakhir, yaitu ketemu titik P. Berarti nanti jadi PP1. Gitu ya. Nah, lalu kita ternyata sekarang mendapatkan ruas garis AB yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu A ke P1 akan sama dengan P1Q1, sama dengan Q1R1, sama dengan R1S1, dan yang terakhir adalah sama dengan S1B. Nah, itu adalah caranya. Contoh yang kedua, kita lihat tabel kedua ini adalah membagi garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingannya adalah 1:3. Karena 1:3
ini jumlahnya adalah 4, maka nanti kita membagi garisnya menjadi 4 terlebih dahulu. Langkah pertamanya sama, buatlah sembarang garis AB. Jadi panjangnya terserah kalian, suka-suka kalian. Itu kan ya, yang penting ada titik awal A dan titik akhirnya B. Terus yang kedua adalah seperti biasa, dari titik A kamu buat ruas garis AM yang di sini Ibu buatnya ke bawah, yaitu dengan ukuran 4 bagian yang sama. Maksudnya adalah kalau A ke P ini misalkan 1 cm, berarti P ke bawahnya juga 1 cm, bawahnya lagi ini juga 1 cm, dan yang terakhir ini juga 1 cm. Kenapa tadi kok bikinnya 4? Karena tadi kita mau bikin perbandingannya 1 banding 3. Jumlahnya itu adalah 1 dan 3 ini adalah 4 bagian. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita hubungkan lagi tadi M dengan B. Ternyata dapat gambarnya seperti ini. Lalu, karena kita mau membuat perbandingan garis AB itu menjadi 1 banding 3, maka buatlah garis sejajar dengan MB yang melalui titiknya P. Kenapa kok P? Karena dari A ini ke P adalah 1 bagian, sedangkan P ke M ini adalah nanti 3 bagian. Nah, ini yang menyebabkan nanti perbandingan A dan B kalau dipotong oleh P1 menjadi 1 banding 3. Sehingga memotong garisnya. Nah, berarti tadi seperti biasa, cara garisnya ini gimana? Yaitu kamu geser penggaris kamu, berarti dengan cara membuat garis sejajar P1 itu adalah dengan cara menggeser penggaris kamu dari MB ke arah titik P. Kalau udah ketemu titik P, penggarisnya jangan goyang-goyang, berarti nanti bisa ditarik garis yang sejajar sama MB, yaitu P ke P1. Maka dapatlah kita, yaitu A ke P, itu adalah 1 bagian, dan sisanya P1 ke B, ini adalah 3 bagian. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kalau kita tulis 3AP1 nanti sama dengan P1B. Itu ya, nah ini adalah tabel kedua membagi garis AB menjadi perbandingan 1 banding 3. Contoh yang ketiga yaitu membagi garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingannya 2 banding 5. Karena perbandingannya 2 banding 5 di sini, maka jumlah total bagiannya adalah 7, maka nanti kita buat garis AM-nya menjadi 7 bagian dengan ukuran yang sama. Yang pertama tetap sama, yaitu buatlah sembarang garis AB. Seperti ini panjangnya terserah. Lalu seperti biasa dari titik A buatlah garis yang panjangnya sama dan menjadi 7 bagian. Yaitu sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian. Dari A ke M itu ada 7 bagian yang panjangnya sama. Karena nanti kalian harus membuat perbandingan garisnya itu adalah 2 banding 5, maka kita letakkan titik P dari A supaya dia menjadi 2 bagian. Nah, ini 2 bagian itu dari A ke P nih sini. Maka kita bisa tentukan titik P-nya di sini. Nah, kalau sudah, langkah ketiganya tadi seperti biasa, menghubungkan M dengan B. Lalu yang keempat adalah menggambar garis yang sejajar dengan MB dan melalui titik P yang tadi sudah kita gambarkan, yaitu agar kita mendapatkan perbandingan garis AB-nya tadi terbagi menjadi 2 banding 5, gitu ya. Nah, caranya seperti biasa tadi, penggarisnya ya digeser tapi jangan dibelok-belokin. Berarti MB yaitu sampai ketemu titik P baru digaris. Gitu. Nah, kalau sudah ternyata kita bisa dapatkan yaitu A ke P1 adalah 2 bagian, sedangkan P1 ke B itu adalah yang 5 bagian. Nah, maka di sini ruas garis AB terbagi menjadi perbandingannya 2 banding 5. Sehingga ditulis seperti ini. A ke P sama P ke M kalau dilihat di sini adalah 2 banding 5. Gitu ya. Nah, sekarang
adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan ruas garis. Nah, untuk soal nomor 1 ini perhatikan gambar berikut, tentukanlah nilai X. Nah, karena P-nya di sini berarti X-nya yang diminta adalah dari A ke P ya. Nah, terus 3,6-nya ini adalah P ke B, 3,6. Lalu yang 2 cm itu adalah yang dari A ke Q. Dan yang 3 cm ini adalah yang dari Q ke M. Nah, berarti tadi kita sudah mempelajari tentang perbandingan ya ruas garis, yaitu kalau perbandingan yang atas nanti sepadan sama perbandingan yang bawah. Artinya, nanti kalau kamu mau membandingkan AP banding sama PB, ini adalah yang di atas, gambar AB ya. AP banding PB, maka akan sebanding dengan yang garisnya tadi kita buat AM, yaitu dari AQ dibanding sama QM. Nah, berarti sekarang kita masukkan A ke P adalah X per P ke B, nilainya adalah 3,6, sama dengan A ke Q-nya adalah 2 cm dibanding dengan Q ke M-nya 3. Karena ini adalah perbandingan, maka kita kali silang. Yaitu 3X sama dengan 2 dikali dengan 3,6. Artinya nanti 3X sama dengan 7,2. Sehingga X-nya kita dapatkan yaitu 7,2 dibagi 3. Yaitu nanti dapatnya adalah 2,4 cm. Oke, contoh 1 yang terkait dengan perbandingan ruas garis selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang kedua. Nah, di sini kalian juga diminta tentukanlah nilai dari C ke Q. Nah, dari C ke Q kita lihat. Nah, kita lihat juga bahwa tadi ada perbandingannya ya. Jadi di sini P ke C, yang PQ dulu, P ke C dibandingkan sama C ke Q. C ke Q sama dengan, nah yang bawah yaitu di sini P ke I dibandingkan dengan I ke R. Nah, berarti kita tinggal masukkan angkanya. 2,7 dibagi sama CQ sama dengan PI-nya 3 per IR-nya adalah 4. Kita kali silang. 3 kali CQ sama dengan 4 dikali dengan 2,7. Yaitu 3CQ sama dengannya adalah 10,8. Sehingga kita akan mendapatkan besar CQ-nya adalah 10,8 dibagi 3. Yaitu adalah 3,6. Satuannya sentimeter. Nah, ini adalah untuk contoh kedua. Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Contoh yang ketiga. Nah, ini berarti juga hampir sama. Yaitu kita bandingkan dulu, yang diminta adalah nilai A. Berarti perbandingan yang atas dulu, yaitu AP banding sama PB. Ternyata nanti harus sama dengan A ke Q dibanding sama Q ke M. A ke P adalah 6 per P ke B adalah 9,6 sama dengan A ke Q 5 per QQM-nya adalah A. Kali silang. Berarti 6 kali A sama dengan 5 dikali sama 9,6. Berarti 6A sama dengan 5 kali 9,6 itu adalah 45 tambah berapa? 45 ditambah dengan 0,3 ya, 45,3 ya. Oke, 5 kali 9,6 itu adalah 48, maka ternyata kita bisa mendapatkan nilai A-nya yaitu 48 bagi 6, yaitu sama dengan 8 cm. Nah, ini adalah dari contoh yang ketiga. Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Contoh yang keempat dan yang terakhir insya Allah yaitu perhatikan gambar berikut, tentukanlah nilai X. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Karena di sini belum ada nama, bolehlah kita kasih nama. Yaitu misalkan adalah A, di sini B,
Di sini misalkan P, yang ini tadi M, yang ini tadi misalkan adalah Q. Boleh ya? Nah, ternyata boleh juga ditulis kalau di sini berarti yang 3 sama X ini nanti akan kesejajaran dari 3 sama X. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, ini yang disejajarkan berarti tadi yang 3 sama X itu adalah yang bawah sini. Gitu ya. Nah, berarti kalau yang bawah sini, M ke B itu tadi adalah keseluruhan perbandingannya dengan AB. Berarti kalau ada di soal ini nanti akan menjadi A ke P, nanti perbandingannya harus dengan A ke B karena ini yang kesejajarannya ternyata yang diketahui, yaitu kesejajarannya menjadi Q ke P dibandingkan sama totalnya adalah MB. Nah, berarti A ke P adalah 6, per AB-nya adalah totalnya 10. Kalau kamu lihat A ke B ini adalah 10 cm gitu ya. Sama dengan Q-nya adalah PQ-nya 3 atau QP-nya 3, MB-nya adalah X. Kita kali silang. Berarti 6X sama dengan 30, maka kita akan dapatkan X-nya sama dengan 30 per 6. Itu sama dengan 5. Satuannya sentimeter. Nah, mudah-mudahan bisa difahami contoh-contoh kita hari ini. Mungkin untuk pertemuan yang kedua kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan pelajari kembali. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.